semuanya, kembali lagi bersama saya Dania di Orval Channel. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat viral di komentar kita, yaitu apa yang disukai oleh cewek-cewek Rusia. Oh ya, satu lagi, kalau Anda misalnya sedang berada di luar negeri dan mau kasih hadiah atau oleh-oleh untuk teman kalian atau pacaran, bisa kan kasih batik atau tas-tas yang bagus. Sebenarnya cewek Rusia sangat suka kayak gitu. Tapi kalau kita mau jadi di Rusia nggak ada, enakan minta tolong keluarga di Indonesia, kirim aja pakai pos atau apa yang enak. Dan untuk pesan itu, saya biasanya pakai aplikasi PaySend untuk kirim uang ke keluarga saya biar mereka bisa beli-beli yang saya perlu dan kirim ke saya ke sini. Aplikasinya gampang dan selalu saya pakai, itu cepat, aman. Dan kalau Anda mau tahu berita tentang promo-promo terbaru, cukup ikuti di Instagram PaySend_Indonesia. Dan saya sebenarnya bisa mulai video ini dengan tips dan trik untuk cari perhatian cewek Rusia, apa yang mereka suka dan apa yang mereka mau. Tapi saya juga mau kasih satu saran untuk orang yang selalu minta gimana dapat jodoh di Rusia. Pertama itu, jodoh itu kan nggak bisa diprediksikan. Kadang kita mencari jauh tapi dapat dekat, atau kita cari dekat dan dapat dari jauh sekali. Dan itu tidak bisa diprediksikan. Yang penting kalian tetap percaya dan tetap jujur ya dengan Anda sendiri. Kalau mau benar-benaran dapat jodoh yang di luar negeri atau dimanapun, yang penting sehat dan happy ya. Yang pertama dan sangat penting itu peringatkan untuk tidak lupa kalau wanita Rusia itu tidak selalu wanita yang rambutnya putih kuning ya dan kulitnya putih. Di Rusia ada sekitar 190 suku dan semua wanita Rusia, perempuan Rusia itu semua sangat berbeda. Ada yang sangat mirip orang Asia, ada yang lebih ke Eropa, ada yang selalu rambutnya hitam dan matanya coklat, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih eksotis ya kelihatannya. Tapi kita yang penting ingat kalau wanita Rusia, perempuan Rusia itu tidak selalu muka Eropa ya, karena Rusia itu negara yang termasuk ke Asia dan Eropa dan gabung dua-duanya. Dan kita nggak bisa bilang kalau misalnya di Indonesia semua wanita jujur dan semua baik, dan di Rusia semua jujur dan semua baik. Di negara apa aja kita bisa ketemu orang ya, wanita atau laki-laki itu kan orang, manusia itu bisa sangat berbeda. Kadang kita ketemu orang yang kurang jujur, kadang kita ketemu orang yang fokusnya cuma keuangan. Apalagi perempuan yang perlu tas-tas baru, baju-baju baru, mau kelihatan cantik ya silahkan, tapi yang penting hargai laki-laki juga, tidak hanya uangnya. Dan satu saran untuk laki-laki yang mencari jodoh di Rusia dan di negara luar negeri apapun, hati-hati ya. Yang penting lihat secara dia ngomong dengan Anda, secara dia jalan-jalan, apa yang dia bilang tentang Anda ke keluarganya, ke temannya, itu yang penting. Bukan yang berapa kali dia senyum selama dia berada di ruang atau jalan-jalan bersama Anda. Maksud saya, kadang ada wanita yang mencari yang fokus terlalu ke keuangan dan dia mau kayak sapi ya diambil susunya, itu nggak bagus, dan itu sebenarnya nggak bisa lanjut terlalu lama. Yang penting perhatian ya, orang yang perhatian, yang misalnya kasih bunga atau ajak jalan-jalan, tanya apa kabar. Hal-hal yang kecil itu bisa jadi besar. Kalau kita langsung kasih sesuatu besar, kita nanti harus kasih yang lebih besar, malah capek kan. Kalau kita mulai dengan hadiah yang besar, nanti selanjutnya harus kasih hadiah yang lebih besar lagi.
Yang penting lihat kejujurannya. Jangan sampai Anda misalnya harus hemat setahun untuk kasih dia mobil dan 1 hari setelah itu dia pergi kemana-mana gak jelas. Bisa jadi apa aja. Yang penting lihat apa psikologi orang itu. Kebanyakan bagus, orang baik, tapi kadang bahaya, dan karena itu harus hati-hati. Dan satu lagi adalah jangan lupa kalau perempuan itu semua sangat beda walaupun di negara yang sama. Di Indonesia wanita yang sangat cantik juga ada sangat banyak, dan saya punya banyak teman wanita Indonesia yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur kalau saya punya banyak teman di sana, apalagi keluarga. Dan di negara apapun semua berbeda. Iyalah Rusia terkenal wanitanya paling cantik. Ya, terima kasih semua dunia, kita bersyukur kalau kita dihargai oleh banyak orang di luar negeri sebagai wanita yang sangat cantik. Memang karena wanita Rusia sangat perhatian untuk cara mereka pakai bajunya, terus makeup, yang lain-lain. Itu sebenarnya mungkin agak terlalu penting untuk cewek Rusia. Dan hal yang sangat penting kalau kita komunikasi dengan orang asing adalah bahasa, dan kita harus mengerti budayanya. Iya, bahasa itu paling penting karena kita butuh ini untuk komunikasi. Mungkin minggu pertama kenalan bisa pakai Google Translate, mungkin sebulan, 2 bulan bisa pakai bantuan untuk internet ya, untuk mencari kata-kata yang kurang mengerti. Tapi sebaiknya pilih bahasa yang dua-duanya bisa. Biasanya kan kalau orang Indonesia bertemu sama orang Rusia, kenalan orang yang saya kenal, kadang ada yang sepanjang beberapa tahun pakai bahasa Inggris terus, dan itu nggak masalah, yang penting dua-duanya paham satu yang lain. Dan kadang milih salah satu bahasa dari dua. Misalnya perempuan belajar bahasa Indonesia dan pakai bahasa Indonesia dengan suaminya, laki-lakinya, atau laki-laki yang belajar bahasa Rusia. Itu sangat penting. Menurut saya sih bahasa perempuannya lebih penting. Tidak karena bahasa laki-lakinya nggak penting, tapi karena misalnya kalau kalian bahagia bersama dan nanti mau, ya siapa tahu punya anak, itu kan bahasa ibu yang paling penting untuk anak itu nanti. Dan kalau Anda mau mengerti apa yang istri misalnya atau partner Anda bahas sama anaknya, itu sebaiknya belajar bahasanya si perempuan, mengerti aja, tapi jangan sampai lepas ya, nggak peduli. Itu penting. Sebaiknya dua-duanya harus mengerti bahasa orang yang lain. Misalnya perempuan belajar bahasanya si laki-laki, dan laki-laki belajar bahasanya si perempuan. Dan yang kedua, selain bahasa adalah budaya. Karena kalau kita mau mengerti budaya orang yang kita lagi mau bersama, ya yang kita mau dekatin, adalah seperti makanan. Kalau misalnya kita datang ke negara yang jauh, yang sangat beda, kan Rusia sama Indonesia beda sekali. Dan kalau misalnya orang Rusia datangnya ke Indonesia dan langsung, kan nggak bisa makan sesuatu seperti sambal. Tapi buat orang Indonesia sambal sangat penting. Sama seperti budaya, sesuatu yang sangat penting untuk orang Indonesia mungkin dari awal jadi nggak bisa diterima dan susah untuk pahami untuk orang Rusia. Dan itu butuh sangat banyak kesabaran, kalau boleh bilang gitu, sabar untuk adaptasi, untuk kasih si partner itu waktu untuk mengerti ini harusnya gini-gini, pelan-pelan, jangan terlalu banyak, nanti kasihan kan, culture shock itu terlalu kuat, terlalu susah untuk terima cepat. Itu butuh waktu beberapa bulan minimal untuk adaptasi. Sama seperti budaya, kalau orang Indonesia datang ke Rusia pasti kaget, pasti ada banyak hal-hal yang dia nggak mau terima, nggak suka, nggak mau.
ya mau nggak mau harus terima, karena itu negaranya orang yang Anda mau bangun sesuatu bersama, misalnya keluarga atau masa depan. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau tanya sesuatu lagi, jangan lupa tulis di komentar, saya akan jawab dengan senang hati. Dan terima kasih kalian sudah nonton video kita hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.